Dalam catatan sejarah, keberadaan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang dahulu dikenal dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP di Indonesia memiliki landasan hukum yakni Peraturan Pelayaran. Undang-Undang Pelayaran Skipvaart Ordonantie 1936, STB 1936 nomor 700, Peraturan Pelayaran 1936 pasal 4 dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 pasal 13. Seiring perjalanannya, peran Pangkalan PLP terus berjalan seiring dengan perjalanan waktu di antaranya. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban, serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Dalam visinya, Pangkalan PLP terus berupaya untuk menciptakan keselamatan transportasi yang aman dan melindungi lingkungan maritim di seluruh wilayah perairan laut dan pantai Indonesia. Serta dalam misinya, Pangkalan PLP akan mewujudkan pengawasan transportasi laut yang handal sesuai standar nasional maupun internasional dengan meningkatkan keselamatan, pengamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di bidang pelayaran di seluruh wilayah perairan laut dan pantai Indonesia. Dalam menunjang visi dan misi tersebut, Pangkalan PLP memiliki tugas pokok yaitu untuk melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan, dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Uban, terdiri dari urusan tata usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan, serta penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, inventarisasi, dan penyiapan penghapusan sarana dan prasarana,
pendistribusian logistik serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan statistik, peta kerawanan dan laporan. Sementara itu, subseksi operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, pengawasan dan penertiban kegiatan salvek dan pekerjaan bawah air, penyelaman, eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran, pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai, serta pelatihan pengawakan kapal dan instalasi. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pangkalan PLP didukung oleh prasarana berupa armada dan pangkalan penjagaan laut dan pantai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pangkalan PLP Tanjung Uban yang menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan berdirinya PPLP di Indonesia. Marpolek 19 Bitung, Marpolek 19 Bitung. Kepada semua kapal-kapal di sini Bitung VTS, maklumat pelayaran nomor 01 tanggal 27 Juni 2019 tentang larangan terbatas pelayaran radius 2 nautical mile dari posisi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas penjagaan dan pengamanan laut dan pantai, pangkalan PLP Tanjung Uban juga dilengkapi berbagai jenis kapal negara agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga kedaulatan negara. Adapun kapal negara kelas 1 di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban terdiri dari kapal negara Kalimasada dan kapal negara Sarotama. KN Kalimasada P115 yang dibuat tahun 2011 memiliki panjang 71,33 meter dengan kecepatan 20 knot diawaki 22 personil. Kini kapal negara Kalimasada menjadi kapal negara yang dibanggakan oleh Pangkalan PLP Tanjung Uban. Sementara itu, kapal negara yang juga dimiliki oleh Pangkalan PLP Tanjung Uban, KN Sarotama P112. Kapal negara ini dibuat pada tahun 2004. Memiliki panjang keseluruhan 61,80 meter ini memiliki kecepatan 19 knot diawaki 21 personil. Kapal negara Sarotama ini juga menjadi kebanggaan Pangkalan PLP Tanjung Uban yang kini masih terawat dan dioperasikan dalam situasi serta kondisi tertentu. Sedangkan kapal negara kelas 2 di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Uban yakni kapal negara Rantos. Sementara itu, kapal negara kelas 4 dan 5 di Pangkalan Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Uban terdiri dari KN 406, KN 464, KN 543, KN 544, KN 546 dan KN 547. Kapal negara 543 merupakan kapal negara yang dibuat pada tahun 1991. Kapal ini memiliki panjang 7,2 meter. Kapal yang memiliki kecepatan 25 knot ini juga memiliki jumlah awak maksimum sebanyak 3 orang. Selain itu, juga terdapat kapal negara 544. Kapal negara ini terbuat dari fiberglass yang dibuat pada tahun 1993 ini memiliki kecepatan maksimum 18 knot dan memiliki panjang seluruhnya 7 meter. Kapal negara 546 yang dibuat sejak tahun 1992 ini memiliki panjang seluruhnya 7 meter dan kecepatan 18 knot cukup membantu Pangkalan PLP Tanjung Uban dalam melakukan patroli di wilayah kerja Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban.
Kapal ini memiliki kecepatan jelajah saat ini sejauh 337 mil. Selanjutnya, kapal negara 547 yang merupakan kapal negara yang dimiliki oleh Pangkalan PLP Tanjung Uban. Sebagai salah satu organisasi tertua di Indonesia, Pangkalan PLP dari dulu hingga sekarang menjadi garda terdepan yang mengemban tugas sebagai penegak hukum atau law enforcement di bidang keselamatan pelayaran demi terselenggaranya transportasi laut yang aman, nyaman, dan selamat sehingga dapat terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Sebagai garda terdepan dalam penjagaan laut dan pantai di Nusantara, Pangkalan PLP terus berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan prima serta konsistensi dalam menjalankan tugas demi keutuhan serta kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pangkalan PLP terus melakukan berbagai inovasi dalam berbagai hal, terutama dalam mengoptimalisasi birokrasi yang mudah, cepat, dan santun. Tak hanya sampai di sini, Pangkalan PLP Tanjung Uban juga terus bertekad untuk terus bersinergi dengan stakeholder dan mitra kerja yang ada di lingkungan kerja Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban. Seiring dengan itu, Pangkalan PLP yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan strategis transportasi laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang terdiri dari 4 subsistem perhubungan laut, yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Berdasarkan 4 subsistem itulah, Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban terus berupaya bergerak maju serta memberikan yang terbaik untuk wilayah kerja pada khususnya dan terus bertekad dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan daya upaya serta kemampuan yang dimiliki oleh personil yang handal, terampil, dan berintegritas. Lautan luas dan pantai yang membentangi Nusantara harus mampu dijaga dengan sepenuh hati. Indonesia sebagai poros maritim dunia dan negara kepulauan terbesar di dunia, kaya akan sumber daya laut yang melimpah. Selain itu, laut dan pantai juga dijadikan untuk sarana transportasi dan mobilisasi berbagai aktivitas, baik barang, jasa, atau komersil. Untuk itulah, Pangkalan PLP kelas 2 Tanjung Uban memiliki berbagai armada yang mumpuni dan tenaga ahli yang terampil serta handal. Laut dan pantai wajib dijaga, batas sempadan negara harus diamankan. Pangkalan PLP, garda terdepan keselamatan dan keamanan pelayaran. Kawan laut, begitu panjang sejarah perjalanan penjagaan laut dan pantai, sehingga profesionalitas para personil armada penjagaan laut dan pantai patut kita apresiasi atas kiprahnya dalam menjalankan tanggung jawab demi terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Dharma Jala Prajatama, KPLP selalu di hati kami. Saya, Kapten Handri Sulfian, Kepala Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai kelas 2 Tanjung Uban, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kami siap melaksanakan tugas penyelamatan, keamanan, dan penertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dharma Jala Prajatama.